punya istri, terus istri lu bukan ngomong nanti anak tolong diurusin atau apa, ngomong nanti tolong ebis lantai 12-nya gua dimainin ya gitu. Semua itu karena kesalahan Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Tapi anyway, kalau lu pikir-pikir soal yang namanya ya gara-gara lu orang sih umurnya juga udah bapak-bapak kayak gua gitu kan. Jadi kalau di kita sekarang rasanya semakin tanda kutip semakin real, semakin nyata tekanan soal masalah lu harus bisa ngehidupin diri lu, tapi bukan sebagai apa kayak lu semakin kaya, semakin menjelekkan orang yang mungkin lebih less fortunate daripada lu gitu kan. Tapi di sisi lain lu juga tetap tanda kutip suka dan punya kewajiban untuk mempertahankan atau menambah wealth lu lah. Iya. Menambah wealth itu sebenarnya pilihan, karena mungkin setiap orang itu mempunyai hobi yang berbeda atau mempunyai kesukaan yang berbeda. Untuk lu mencapai kesukaan lu, mungkin lu nggak bisa melakukan sekarang. Seperti contoh, ada orang yang suka sama balapan, contoh lah ya. Lu depan mobil, tapi lu nggak bisa, memang di financial lu nggak bisa beli mobil. Otomatis, lu kalau memang suka sama hobi lu akan mencari pekerjaan yang lebih banyak dan posisi lebih tinggi, di mana lu bisa afford untuk membeli mobil. Dan itu ya biasanya digunakan orang-orang sebagai booster untuk semangat kerja. Tapi ada juga beberapa yang hobinya tuh nggak perlu mahal sebenarnya. Lu demen olahraga, main badminton misalkan, lu bisa nyimpan uang untuk beli raket lu sendiri yang lu suka, dan lu bisa ngumpulin duit buat beli sepatu yang lu suka, baju celana olahraga apapun lah yang menurut lu oke, ini set yang paling bagus untuk olahraga. Dengan itu kan lu nggak perlu sebenarnya menambah wealth lu sendiri kalau memang ini adalah kebahagiaan lu yang menurut lu cukup gitu loh. Tapi lu tau gak sih ada satu hobi lagi yang mungkin lebih murah? Playing victim. Wah, Anyway, susah ya. Kalau ke arah sana susah ya, ngeri juga ya. Enggak. Kita ngomongin masalah ini boleh. Actually di Indonesia drama-drama sekarang itu sering banget yang namanya play victim. Ngomongin perasaan play victim ya. Yep. Banyak itu kan lu nggak bisa di Indonesia tuh banyak orang-orang yang hitungannya hobinya jadi playing victim. Kayak hitungannya abis ngomong hal-hal yang tanda kutip kontroversial atau apa, abis itu bikin klarifikasi kan. Oh sebenarnya gue nggak gitu kok, maksud gue gitu. Atau lu bikin status over clarify. Jadi sebenarnya gue bukan pelakunya loh, gue victimnya. Nah ya, memang menurut gua sih playing victim itu sudah teknik yang dipakai semenjak zaman dahulu kala lah ya. Sebenarnya karena itu bukan teknik satu baru lah. yang gua kurang suka dari kebiasaan manusia adalah lu selalu percaya apa yang pertama kali lu baca. Yep. Itu selalu menjadi titik pemikiran semua, hampir kebanyakan dari orang lah ya. Dan orang-orang yang nggak peduli dan atau orang-orang yang cuma mau tahu sekedar apa luarnya doang, mereka selalu percaya apa yang mereka baca tanpa tanpa mengetahui alur sebelumnya, cerita-cerita sebelumnya atau apa yang sebenarnya terjadi. Kalau misalkan kayak ada seorang cewek, siapapun lah ataupun cowok, kalau sekarang gue ngomong seksis ya, tiba-tiba mereka ngomong mereka di rape sama A, orang atau ngomong A di rape sama B. A siapapun boleh, B siapapun boleh. Itu benar atau enggaknya, B pasti bakal di-victimize dulu. Betul, karena dia yang semua udah taunya adalah dia yang melakukan kejahatan itu. Dia yang melakukan kejahatan. Yes. Dia yang dilihat dijudge gara-gara statement A. Jadi lebih ke guilty until proven innocent. Yes. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar di internet itu yang nggak bisa hilang gitu loh. Nah, tapi benar sih kalau misalnya kita ngomong pendapat orang bahwa ya itu ya, kita punya bias bahwa seseorang itu guilty until proven innocent tadi. Iya. Kebanyakan kalau menurut gua tuh karena orang itu bias sama temanya kadang-kadang. Jadi kalau misalnya kayak gini, misalnya kayak kita ngomong dulu pernah tuh ada di Indonesia kasusnya ibu atau nenek-nenek ya, gue lupa pokoknya kayak yang maling itu kan digebukin sama anaknya gitu loh, atau iya. anak-anaknya jahatin mamanya gitu loh kalau nggak salah. Dituntut ya
ternyata kalau apa ya langsung setelah itu tanda kutip anaknya langsung di best lah sama netizen gitu kan. Padahal kalau ternyata diklarifikasi ulang ternyata selama ini emang emaknya jahat dan lain sebagainya bla 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 lah gitu kan. Kadang tapi memang seperti itu sih playing victim itu kadang bisa dipakai karena konteksnya adalah manusia. Seringkali kita punya kecenderungan kayak kalau ada kejadian gini kayak pemerkosaan tadi, rape ya, udah pasti salah orang yang merkosa deh. Iya. Kasarnya gitu kan. Pembunuhan, udah pasti salah orang yang bunuh deh. Mungkin memang di kala itu ya mungkin kalau kita bisa bilang bahwa ada orang A bunuh B, kita selalu bilang bahwa A salah karena dia yang melakukan kegiatan membunuh. Tapi mungkin kalau diruntut jauh-jauh ternyata selama ini B itu jahat, ngebully dia. Dan tekniknya kalau sebenarnya A itu membunuh sebagai self defense mungkin. Sebenarnya A itu hampir mau terbunuh oleh B. Benar. Contohnya. Ya. Tapi kan itu kan nggak pernah terlihat. Itu kan kan. Tapi klarifikasi kita tidak mendukung segala jenis pembunuhan. Yes, betul. Pembunuhan itu mayoritas biasanya salah karena lebih tepatnya pembunuhan itu adalah melanggar hukum. Yes, melanggar hukum. Baik dan benarnya itu balik ke diri sendiri. Nah, makanya kalau di poin itu ya, kita sebagai manusia kan kita punya kecenderungan kayak kalau mendengar A bunuh B, udah pasti kita pertama kali kita nggak tahu konteksnya. Si A salah. Benar. Nah, hal inilah yang sering dipakai sama orang untuk main playing victim. Nah, gitu. Karena dia ngomong duluan atau itu informasi yang keluar duluan, otomatis dianggap si A tuh benar, si A tuh salah. Kayak tadi soal A bunuh B. Yang ngepost si C misalkan itu kan. Tapi menurut si D, sebenarnya tuh A tuh dibully sama B. To the point B itu hampir ngebunuh A. Tapi A ngebunuh duluan karena itu self defense. Tapi karena si C ngomong duluan sebelum si D dia nganggap lu ngebela pembunuh. Betul. Nah kan jadi serba salah gitu loh hitungannya. Ya, hitungannya ketika lo cuma mau denger dari cerita pertama dan nggak mau mencoba connecting the dots. Tapi susah juga dalam artian kalau kita ngomong secara lebih kompleks ya. Satu, manusia punya bias. Mungkin dia misalnya tadi kalau saya A bunuh B, lalu itu didengar cerita itu dipublikasi oleh C sehingga D menganggap bahwa pasti A yang jahat karena dia mau bunuh B. Tapi si D ini mungkin belum tentu dia punya koneksi untuk tahu cerita dari sisinya si B atau si A gitu kan. Dia mungkin cuma punya view dari satu ini doang. Nah, kalau gua ngomong secara masyarakat luas nih ya, kita juga punya salah satu kelemahannya itu adalah kita cenderung untuk dengerin dari satu sisi saja. Iya. Bahkan kadang hoax ada karena itu kan. Kadang lo cerita ke satu orang. Yes. Satu orang itu nggak lama cerita lagi kan. Ya. Nah, ketika dia cerita lagi, bisa jadi ceritanya berubah. Iya, ya itu seenak jidat yang mau ceritain. Iya. Itu udah susah sih memang kalau kayak ada ibaratnya pesan berantai, jadi pesan berantai. Betul. Jadi ujung-ujungnya apa yang terjadi dari A bunuh B untuk self defense berubah jadi A bunuh B karena something maniak bla bla bla. Jadi kalau menurut lo orang nih, untuk mencegah supaya playing victim itu budayanya berkembang atau bagaimana cara kita untuk menyelesaikan? Sebenarnya berkembang itu enggak. Cuma lebih tepatnya gimana ya? Sebenarnya kalau saya ditanya cara menghentikan, itu nggak bisa. Nggak bisa, itu bukan urusan kita. Kita nggak punya kemampuan untuk mengendalikan individual dalam bentuk massal. Iya. Tapi kalau untuk dari diri sendiri, ya udah aja kalau seandainya lo salah ya udah salah, jangan perlu update sosmed terus sebenarnya gini. Nah itu jangan. Terus membela diri. Intinya lu tahu diri. Tahu diri, paling lu tahu diri. Ya. Kalau memang lu salah ya udah lu terima kesalahan. Terus kalau seandainya kayak ngerasa something ya coba diomongin. Ya mungkin kalau tapi gini lebih komunikasi sih sebenarnya. Nah, kembali lagi kalau ngomong soal komunikasi ketika gimana ngomongnya ya? Ketika lu punya sesuatu yang memang lu nggak mau omongin, komunikasi pasti nggak akan terbentuk dengan baik. Nah, masalahnya gini, kadang-kadang juga di Indonesia itu seperti yang tadi ya kembali ke topik sebelumnya ya, kita kan ngomong kebanggaan. Yang penting lu tuh dilihat bagus, dan juga ada satu poin lagi yang orang Indonesia suka adalah mereka punya minority complex. Di mana orang Indonesia tuh nggak mau sendiri.
lu walaupun lu salah, tapi kalau lu salah barang-barang itu nggak Jadi apa-apa, bener. Benar, itu benar. ya kan? Ya. Jadi lu tuh sebisa mungkin ngambil orang di pihak lu, walaupun belum tentu lu benar. Ya, ya. Cari simpatisan. Cari simpati. Itu tujuannya dari play victim sebenarnya. Yes, yes, yes. Kalau Oh, misalkan nih, iya, iya, oh iya. shit, gua nggak sengaja buang sampah di lantai. Tapi karena gue lihat, oke, secara simpel gue perokok. Gue ngerokok kalau misalkan gue di luar-luar lah ya. Dan gue tuh selalu, nah ini Lihat dulu ya, ada gua selalu foto rokok nggak? Gimana? Gue ngeliat di lantai kalau itu banyak foto rokok atau enggak. Gue baru ngerokok di sana, jadi gue buang di lantai. Kalau gue ditegur sama satpam, suatu waktu tiba-tiba gue ketangkap, Pak nggak boleh ngerokok di sini. Gue langsung ngomong, loh, ini banyak foto rokok di lantai. Otomatis gue aman. Itu sama sebenarnya itu lebih ke apa namanya, titik poinnya hampir sama kayak play victim gitu loh. Yes, 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 yes. Ya kan? Gue mencari teman biar yang menganggap gue tuh benar gitu loh, karena Jadi lu nggak terbukti bersalah lah itu. iya, ataupun salah pun lu nggak salah sendiri. Ya, lu dapat dukungan. Ya dari ketika orang. lu salah bersama-sama, Ya. ketika yang salah Rasanya banyak kan power lu jadi lebih normal. Iya. Jadi kayak oh ya udahlah. Jadi minority complex lu nggak usah jauh-jauh deh masalah ngerokok. Lu masih waktu masih SD, lu ngeliat ulangan nilai jelek, lu nyari temen lu gak yang ulangan jelek Ya, juga. ya, Lu ya. ngomong kan, kita sama-sama jelek. Oh jadi gua nggak cuma gue sendiri jelek gitu kan ya kan? Ini- Masalahnya kalau gua nggak gitu dulu. Karena dulu gua kebetulan nilai akademik gua cukup bagus. Kurang ajar. gua akan cari Ini ya orang. Indonesia boasting. pada saat gua dapet nilai nggak sebagus yang gua mau, nggak cepet nih, misalnya cuma dapet 90 nih, gua akan tanya sama anak yang ranking 2 sama anak yang ranking 3, nilai mereka sama gua atau mungkin di bawah gua atau di atas gua. Kalau nilai mereka di atas gua, tanya dulu, "So, bro, nilai lu tadi berapa?" Cepet, nilai gua 90. Gua diam, wah, hebat lu, keren. Terus gua lari. Kalau misalnya, bro, nilai lu berapa? 90. Ih, sama, gue juga 90. Susah banget ulangannya. Iya, kenapa nggak bisa cepet kita? Oh, gue sharing. Iya. Karena Berarti dapat teman. dua nih ya. Inferiority complex sama superiority complex. Ya, gua Dimana mencari. lu kalau inferior nggak mau sendiri, lu kalau superior lu harus paling bagus. Betul. Kalau gue dapat 90, nggak ada orang lain boleh dapat 90. Nah, Tapi- Orang lain harus dapat di bawah gue. Kalau- Sehingga gue bisa ngomong ke mama gue, Mama, aku dapat 90, kok jelek nyok? Nggak apa-apa, Ma. Aku yang paling tinggi di kelas kok. it's not enough that I succeed. Yes. Everyone else must fail. Betul. Kan katanya kan ada kata-kata gini katanya blowing out others candle won't make your candle Light light brighter. brighter. Iya. Tapi kalau lu pikir logikanya, ketika lu tiup semua lilin yang ada, ya lilin lu terang kan? Iya. Sebenarnya itu Karena otomatis yang dibilang apa namanya yang tadi sebenarnya itu salah. Iya. Salah ya Bong. Untuk lu lebih bersinar, cuman boleh lu yang bersinar. Yes. itu actually nggak salah. Bener. Iya. Iya itu kalau lu mau. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kalimat-kalimat dari pepatah zaman dulu sebenarnya banyak yang nggak make sense. Gue mikir-mikir ya, Contoh. sambil menyelam minum air, Mati. kelelep goblok. Tapi kalau kita bagian tadi ya masalah bersinar lebih terang ya. Kalau lu perhatiin di anim-anim, kalau ada scene di mana itu akan keluar cahaya yang lebih terang, lu kalau perhatiin overall scene-nya akan lebih gelap. Yes. Karena dia harus Ya. tunjukin yang terangnya itu. Coba lu kalau lihat anime-anime zaman sekarang, lu satu kelas rambutnya hitam semua tiba-tiba satu warna merah. Nah, Terang lu itu. card game protagonis. Itu pas Rambutnya. Krono. Rambutnya. Nah, itu dia. Card game protagonis. Rambutnya nggak boleh. Mampu anak Anda protagonis tidak. Tapi kalau speaking tadi kita mau soal anak anda protagonis, berarti kita balik ke topik pertama tadi tentang anak ya, tentang anak. Kan ada yang bilang anak itu gacha. It is gacha. It Jadi, is gacha. tapi perlu yang kita ingat kalau gacanya anak itu gak free to play. Salah. Gacanya anak tuh tidak bisa reroll. Ya itu juga. Lu mau reroll? Bisa reroll. How the fuck lu mau reroll? Delete akunnya. Delete akunnya. Kalau lu mau reroll, lu harus jadi ada berapa tipe reroll nih. Yang pertama, lu bikin multiple account. Nggak salah. Yang jelek ditelantarkan, yang bagus lu urus. Iya, nggak salah. Lu bikin multiple account, benar. Satu itu. Bentar, gue jadi ada pencerahan, holy shit. Lu mau bikin Pertama, multiple Iya, account? lu mau bikin multiple account. Udah, lu udah punya Ferrari, lu mau apa? Lamborghini. Oke, gini. Pampunya bersih. Lu pernah denger nggak? Kalau misalkan nggak cuma di Indonesia ya, atau dimanapun lah. Kenapa anak busuk paling paling dimanjakan?
Karena anak busuk itu adalah reroll terakhir. Betul. Menurut Betul. orang tua itu paling bagus, makanya diurus. Makanya stop sampai situ. Iya, Dan akun pertama lu masih bisa pakai karena lu udah pakai akun pertama udah lama. Kan akun pertama buat grinding. Ya, kalau begini Iya benar, akun pertama buat ya grinding, begini deh. benar. Akun yang kedua kalau ada ya udah, kalau nggak ada ya udah gitu loh. Ya beda akun, bukan akun. Maksud karakter pertama, karakter kedua. Kalau akun pertama buat grinding kasihan amat. Loh, biasanya gitu loh. Anak pertama biasanya tuh yang di Anak pertama pergunakan. paling Beda itu paling karakter, akun beda lagi. anak Akun itu akun itu Oh. Lamborghini. Kalau lu punya Ferrari, lu punya Lamborghini. Lu punya Mercedes, lu punya BMW. itu server. beda, kalau server itu negara. bener. Ya tapi intinya sih kalau lu punya lu ngomong soal anak itu gacha, memang anak itu gacha sih. Lu gimana cara coba membuat anak yang sesuai dengan keinginan lu? Nggak bisa lah, nggak bisa. Kalau sekarang ada 100%. bayi tabung. Gua kebetulan kerja di tempat yang juga bisa menyediakan jasa. Ayo bayi nggak tabung. ada kedokteran ya lu. Kenapa nggak? Gua pengen bayi trapez duit boleh. Nah, tuh. Kenapa harus tabung? Actually kalau sekarang bahkan tes tadi sore gua ngobrol sama temen gua yang kebetulan lagi hamil tuh, cewek. Dia ngomong, Lu yang hamil. bukan gua lah, ada suaminya bang. Oh, bukan. Dia ngomong bahwa sekarang bahkan tes lu udah bisa kayak ngelihat anak lu ada potensi Down syndrome atau enggak, anak lu ada potensi masalah penyakit-penyakit yang berdasar kromosom lainnya, itu sekarang udah bisa dilihat semua. Tapi bisa dicek nggak? Aku ini berpandang sama enggak? Ya lu mau ngecek sampai mana? Lu kayak apakah Dia lahir bisa langsung matematika kelas 3 SD nggak gitu misalnya? seperti itu. Lu yakin nggak anak lu ini kayak aku pengen punya anak nanti akan jadi seorang pianis yang handal. Tapi nggak begitu mau pemain biola. Ya yang jangan biola. Nanti depresi dia. Nanti setiap bulan April dia pusing. Kimi Gayo. Kimi Gayo. Itu bukannya YouTuber yang gitu. Yo. Itu beda. Tapi anak tuh susah loh. Lu mesti menerima apapun. Tapi enggak gini. Oke, ini ngomongin topik masalah anak nih ya. Ini kita udah mencari jauh banget nih. Anak itu sebenarnya kalau dari sisi gua sesuatu yang tergantung dari ngomongnya pertama kan dari bimbingan orang tua. Tapi yang gua tahu adalah bimbingan orang tua itu nggak bisa benar 100%. Setuju? Karena ada banyak titik di mana lu sebenarnya bisa menciptakan anak dengan sikap yang lu mau. Cuma itu bukan sesuatu yang lu bisa kontrol dengan sendirinya. Karena lu mesti tahu dengan kemampuan pikir anak dan atau dengan daya serapnya, karena setiap orang beda-beda. Kalau semua orang sama percuma, itu kan yang sama aja. Setuju. Jadi gue pernah baca di Facebook lah ya, ada beberapa topik. Gue pikir sumbernya Tesis saya. Jadi ada satu artikel yang gue baca, dan itu artikelnya memang dari gue nggak tahu website mana lah. Dan gue actually agak percaya dengan kalimat ini, di mana anak itu terbentuk dari sikap orang tuanya terhadap anaknya. Kalau misalkan anak itu bandel dan lu marahin dengan cara mukul, ya kan, anak itu bakal jadi pendiam. Anak itu bakal nggak bakal explore karena dia takut salah, takut dimarahin, hitungannya kan. Tapi kalau lu diemin aja, anak itu bakal jadi sering explore keluar. Ada plusnya, ada minusnya. Anak sering explore berarti dia nggak bisa diem. Hitungannya kan, apapun dipegang lah, pecicilan, ngerusakin barang. Anak pendiam pun nggak selalu benar. Nggak bisa ntar ngomong mau nyari teman susah, ngobrol susah, susah kan, jadi restricted diri sendiri. Kalau misalkan waktu anak itu berbohong, lu marahin, waktu anak itu salah dan lu marahin kencang, mungkin salah dari ya banyak hal lah ya. Anak itu ujung-ujungnya bakal belajar berbohong. Karena dia nggak mau dimarahin sama lu. Dia Takut sama lu kan. Kalau misalkan waktu dia salah dan lu bilanginnya pelan-pelan, anak itu bakal jadi lebih pede. Hitungannya cuma dia dia bakal ya seenak kita, hitungannya gitu loh. Toh gue melakukan apapun gak bakal dimarahin, hitungannya kan. Jadi sebenarnya tuh nggak ada benernya, nggak ada salahnya. Tapi itu semua tergantung dari gimana cara lu membesarkan seorang anak itu. Ya kan? Ya. Makanya Kalau misalkan BO penting kan. ya? Makanya BO penting. BO? Bimbingan orang tua maksudnya. Astagfirullahaladzim. Gua pikir lu open. Bukan open yang itu, bukan open BO. Gue pertama kali mikir BO ngomongnya body order sih, maksudnya kenapa? Maksudnya bawa badan apa hubungannya? Kita emang wibu tapi nggak gitu. Kita nggak bawa bawang. Iya. Kita bawangnya.
Tapi sebenarnya menarik terkait dengan anak itu, gue pernah lihat tuh, bukan Facebook ya, bukan artikel Bukan, Facebook kayak bukan. gitu. Bukunya lebih benar. Gue liat National Geographic. Oh. Lebih keren dikit lah ya. Dikit doang. Dikit doang. Dia ngomong soal manusia itu dibentuk dari nature sama nurture. Yes. Jadi tapi masalahnya kayak berapa persen? Apakah murni 50-50 atau Enggak lebih juga. dominan nature, lebih dominan nurture? Nggak tahu. Karena katanya pernah ada studi yang dilakukan, bahkan studi ini dilakukan ke anak kembar katanya gitu. Jadi dulu kan waktu Cina masih kacau-kacau, masih nggak sekeren sekarang, nggak sesukses sekarang. Dulu Soalnya Cina ada banyak Mihoyo. di Cina tuh banyak anak kembar maksudnya. Bukan, bukan. Tapi dulu itu kalau lu tahu kan di Cina pada saat lu ngelahirin anak cewek Dibuangan. langsung dibuang, either dibunuh atau apa semacam itulah. Nah jadi dulu itu banyak anak-anak cewek di Cina yang dibuang sama Itu orang tuanya. technically role anak. Iya ya, itu technically reroll anak. Dan Dengan delete account. Ya. Karakter itu. kebetulan anak ini anak kembar, jadi anak kembar cewek ditaruh di orphanage gitu ya di Cina, dan mereka itu tanda kutip bisa diadopt dengan bayar oleh orang dari luar negeri juga bahkan. Ada pasangan satu itu dari Amerika Utara, satunya itu adalah dari Amerika Latin nggak salah. Mereka sama-sama adopt anak dari Cina Si tersebut. kembarnya Si ini. kembar itu Dan si Alan. betul, dan kebetulan somehow pokoknya di orphanage-nya di Cina ini dia tidak terdaftar sebagai anak kembar. Pokoknya mereka kayak ya kacau lah ya Iya, administrasi pendataannya dan, kacau lah. dan akhirnya dua anak ini terpisah, satu diadopt sama orang Amerika Utara, satu diadopt sama orang Amerika Latin. Satu sama kulit putih, satu lagi sama Latino. iya. Mau ngomong apa kamu? Aku tahu. Latino, bukan. One day katanya mereka itu liburan ke mana gitu ya, ke Bali apa nggak salah. Indonesia ada kebanggaan Indonesia. Bali ya doang. Indonesia tuh di Bali loh. Iya, Indonesia di Bali. Nah terus mereka tuh nggak sengaja ketemu. Anaknya kan kembar banget nih. Ketukar gitu loh, nggak sengaja. Tapi ketukarnya kayak loh, oh kamu bukan ini yang anak yang di Amerika Latin itu nggak bisa bahasa Inggris. Anak yang di Amerika Utara tuh nggak bisa bahasa. Gak bisa sombrero. Iya, nggak bisa sombrero, nggak bisa maracas, cek. Gila, rasis juga loh. Terus akhirnya mereka kayak saling ketemu, orang tuanya pun ketemu, terus akhirnya mereka baru cerita, kok anak kita kok kembar kelihatannya gitu. Mereka cerita, akhirnya mereka sadar kalau mereka ngambil dari orphanage yang sama di Cina juga, tapi mereka nggak terregister sebagai anak kembar. Kayak mereka akhirnya coba cari tahu di Cinanya, akhirnya bener rekornya ternyata dua anaknya adalah kembar gitu. Ya udah, kayak mereka akhirnya kayak janjian kayak setiap sekitar 5 tahun sekali atau apa mereka kayak ketemuan gitu loh buat anaknya lah, ini kan saudara gitu loh. Mereka kebetulan dua-duanya orang tuanya kayak pengen anaknya ketemu lah sama saudaranya gitu kan gitu. Nah mereka di raise di kehidupan yang sangat berbeda lah, beda banget gitu kan. Yang satunya kehidupannya seperti ini, satunya kehidupan seperti itu. Setiap kali mereka ketemu 5 tahun sekali, mereka semakin lama semakin berbeda. Jadi itu kayak semacam studi yang membuktikan bahwa Nurture itu hebat. nurture lebih kuat daripada nature gitu. Yeah. Meanwhile ada studi lain yang yang punya Ini kasus yang mirip. Bukunya dia mana? Hah? Bukunya dia. National Geographic. Geographic. Makanya Dari nyimak. Nggak, coba tuh beda. National Geographic semua ini. Oh, Gua berarti di mengutip case dari yang berbeda. di case yang berbeda, tapi di acara yang sama di Segmennya sama. sama di satu acara yang sama ini. Ada orang yang mereka saudara kembar di Inggris, cowok dua-duanya. Jadi yang kokonya ini dia itu suka hidup sehat, gaya hidup sehat, olahraga, bahkan dia atlet dayung gitu kan ceritanya. Sedangkan adiknya itu suka minum-minum, bahkan punya bar kayak gitu-gitulah. Emang usahanya senengnya minum-minum, happy, nggak pernah olahraga dan lain sebagainya. One day adiknya masuk rumah sakit karena masalah jantung gitu. Kokonya dapat informasi itu, dia datang ke rumah sakit dan mau jenguk adiknya. Pas saat dia datang sana, informasinya dokter sama nurse-nya tanya, kamu saudara kembarnya? Iya, periksa jantung yuk. Dia tersinggung, gua hidup sehat apa segala macam bla bla bla. Kenapa gua harus diperiksa jantung? Gua nggak pernah ada kondisi jelek-jelek katanya kayak gitu. Tapi dipaksa untuk diperiksa sama dokternya. Akhirnya ya udah dia ngalah, diperiksa.
Ternyata hasil dari pemeriksaan itu adalah dia itu punya risiko sangat tinggi untuk serangan jantung. Yang membuat dia selama ini tidak sakit jantung adalah karena lifestyle-nya yang sehat. Tapi begitu dia drop lifestyle-nya, dia pasti akan sakit jantung. Kasarnya tuh kayak gitu. Jadi nature-nya masih kuat gitu. Nature-nya lebih kuat sekenceng itu. Dia sendiri ngomong waktu di acara itu dia sambil ketawa dia ngomong katanya kayak dia agak nyesel selama ini dia hidupnya sehat katanya. Karena toh gue sehat pun gue tetap bisa sakit jantung katanya kayak gitu. Mending gue hidup kayak adik gue aja minum-minum apa segala macam Nah, katanya. tapi kalau menurut gua itu 2 studi menurut gua ya yang dari gua nyimak ini 2 studi yang sebenarnya lu nggak bisa compare secara Apple to Apple. apple to apple. Karena impact-nya beda Karena ya. yang satu lebih ke environmental atau lebih ke gaya hidup. Di mana yang satu lagi adalah biological. Ya. Di mana biological tuh anak kembar biasanya 11-12. Dari misalkan lu segi muka atau misalkan dari fisik apa segala macam banyak yang satu olahraga, yang satu nggak olahraga, tapi bentuk fisik mereka tuh plus 11-12 sama gitu loh. Dari tingginya, dari apa segala macam, karena memang dari genetik mereka udah kuat gitu loh. Mungkin perbedaannya dari nature di mana cara pemikiran itu pasti beda. Karena orang itu cara pemikiran selalu bergerak dari lu punya nurture. Kenapa gue bisa bilang begitu? Kalau misalkan lu di case di mana lu hidup kayak di ada satu dokumenter ini gue nontonnya. Jadi Bukan Facebook lagi. gue terakhir karena gue Facebook perlu dokumenter. gue perlu research tentang human sebutannya Interaction. behavior. Oh. Gue cuma nonton satu di link ke ke research di mana orang Afrika ya kan, mereka kan tahu kalau hidup mereka itu adalah ya setiap pagi gue bangun, gue hunting, malam-malam selebrasi hunting gue berhasil atau gagal pun dari penanaman, dan gue tidur. Hidup gue setiap hari ngulang-ngulang, gue ada cewek yang gue suka dinikahin atau bikin punya anak dan lanjut story-nya. Mereka nggak mikirin masalah duit, nggak mikirin masalah, pokoknya mereka yang penting kerja, bangun, kerja, pulang, tidur. Hitungannya kan. Ada satu orang lagi dari Amerika atau dari Western lah, gue nggak tahu awalnya dari mana, pokoknya dari orang luar. Mereka masuk ke komunitas itu untuk tinggal selama beberapa hari, hitungannya. Ada translatornya, orang yang ngerti 2 bahasanya kan. Jadi mereka tinggal bareng dan ditanya, lu mau nggak datang ke Amerika, lu bisa kerja begini. Mereka tuh nggak ngerti maksudnya kerja tuh ngapain, duit itu buat apa. Lu kalau mau makan gua ada, gua mau happy gua ada, maksudnya kan gua mau cewek gua ada, gua mau punya anak gua ada di sini, gua nggak buat apa segala macam, karena mereka tuh nggak menganggap hidup mereka tuh susah. Ya. Dan itu banyak kayak yang terjadi sebenarnya. Nah, ini gue mau relate lagi sama topik sebelumnya. Kayak lu kalau udah merasa senang dari hidup lu sekarang dan orang lain mencoba merubah lu, dan lu pasti dalam itu ngapain gua merubah diri gue sendiri. Yang karena orang lain yang meminta lo untuk keluar dari comfort zone. Iya. Tapi lu juga merasa udah sufficient di sini. Nah, kayak temen gue lah yang gitu di Jepang, dia udah senang, dia bisa main kartu, dia nggak merasa kekurangan. Gue tanya kenapa lo nggak coba pindah kerja ke tempat yang lebih tinggi, dia bilang ngapain? Gue kerja capek-capek nyari duit, ujung-ujungnya duitnya nggak bisa gue pakai, ya kan? Ya itu memang jadi beda pemikiran lah. Kalau kita di mana kan di sini, wah gue punya duitnya gue simpen, ntar buat anak gue ke depannya, atau duitnya gue investasi biar banyak lagi duitnya segala macam. Karena mungkin ini di sisi baiknya ya, kita tuh takut dengan hal yang unknown, Uncertain, benar. uncertain. Kalau lu tiba-tiba sakit dan atau lu tiba-tiba bisnis lu gagal lah, atau apa yang terjadi, tiba-tiba meteor jatuh di kebun lu lah apa segala macam, lu kan nggak pernah tahu. Susah sih ya. Tapi menurut gua sih gini ya, kebutuhan itu ada karena lu melihat ada orang lain yang punya juga. Dan lu merasa iri. Ya, gua pengen seperti itu. Gitu. Envy-nya orang Indonesia tuh Kenceng banget. Karena Tapi kalau kita tidak tahu itu ada, ya udah selesai. Iya. Contoh ya, nih, jadi gua punya apa jadi pengalaman. matikan Instagram. Hah? Matikan Instagram. Oh, kan gua nggak aktif Instagram. Oh ya udah. pakai juga enggak. Iya. Jadi gue punya cerita yang agak menarik. Dulu mama gue tuh pernah cerita ke gue. Jadi ada pembantu rumah tangga di rumah. Rumah gue di Surabaya kan nggak bisa dibilang gede lah, biasa aja. Tapi juga ya nggak kecil-kecil amat, nggak sekecil rumah gue sekarang.
menurut Gimana? Tadi ya sedang gue mikir juga. Rumahnya gak sekecil rumah dia yang sekarang. Ya lebih gede kan? Yang ini maksudnya kan. Yang ini kan? yang ini rumah gue. Berarti rumah dia lebih gede yang ini kan? Betul, tapi yang nggak gede-gede amat, bukan ya nggak segede istananya Jokowi Ya, lah. lebih geser semeter juga lebih gede kan itu. Iya, semeter juga lebih gede dari sini. Intinya sih si pembantu rumah tangga itu ngomong ke mama gua, bu katanya apa? Bapak itu kaya banget ya katanya gitu. Kalau orang kayak bapak di kampung saya itu udah pasti fix istrinya 4, terus udah jadi kepala desa yang paling dihormati lah kayak gitu. Mama gua ketawa-ketawa aja, dia cerita ke gua kan, katanya papamu itu kalau di desa itu udah pasti jadi orang paling dihormati bla bla bla. Meanwhile papamu di sini kerjanya cuma duduk-duduk tok di situ sambil ngupil-ngupil. Mama gua ngatain suaminya sendiri lah, hilarious juga sih. Tapi menurut gua memang ketika lu nggak tahu apa itu Rolex, Casio pun Seiko pun sudah sangat wow sekali buat lu. Iya kan? Yes. Kalau lu nggak tahu kartu itu ada SP-nya, lu nggak bakal pengen beli SP-nya. Ya, ketika semua temen lu main deck yang isinya cuma common dan rare misalnya, nggak ada yang main di atas rare gitu, ya lu mungkin nggak akan mau beli kartu ultra rare dan ke atas ya kan, memang nggak perlu mungkin. Nah tapi jadi makanya kalau dipikir-pikir ya, needs-nya manusia itu unlimited. Iya. Karena greedy kita merasa kayak orang itu punya, kenapa gua nggak bisa punya itu. Tapi kalau misalnya ketika tanda kutip knowledge-nya dia dibatasi ya, udah lu cuma tahu segini aja, ya dia hidup sederhana. In a way, kalau misalnya dibilang apakah hidup sederhana itu lebih bahagia, mungkin iya juga. I mean, ayolah, gua sekarang kayak hari libur weekend gini aja, gua masih pusing kayak aduh Senin nanti gua harus kerjain ini, nyiapin itu, bla bla bla. Kalau tadi orang di Afrika yang diceritain nama Kejo, ya udah bangun kerja udah selesai. Dan ini mohon maaf juga nih ya kalau mungkin agak menyinggung, tapi karena kebetulan gua sekarang kebetulan kerja di corporate yang boleh dibilang level gua menengah lah ya gitu kan. Menengah ke atas. Menengah ke atas, mana ke atasnya? Nggak pernah. Ke atas suruh meeting gua. Biasanya gitu. Tapi kalau gua lihat ya, jadi ketika lu kerja di level-level admin gitu ya misalnya ya. Mohon maaf ya, admin mungkin gajinya UMR dan lain sebagainya, tapi mereka sebenarnya mostly ya kepikiran kayak kapan ya gue punya gaji 2 digit, kapan ya gue bisa kayak bos gue dapat supir, dapat mobil dikasih kantor, kapan ya gue bisa kalau perjalanan dinas naiknya bisnis kelas Garuda Indonesia kayak gitu. Tapi mereka nggak sadar, mereka nggak dapat laptop, jadi mereka nggak punya PR. Mereka nggak sadar kalau mereka nggak mungkin akan ditelepon jam 10 malam, jam 2 pagi untuk kerjain sesuatu, persiapan meeting dan lain sebagainya. Gila, gue PTSD aja. Ya itu realita gitu loh. Iya, orang selalu ngeliat plusnya doang, nggak pernah ngeliat susahnya. Bener. Actually ini ini baru keluar omongan. Kayak ada satu orang, gue jadi liat kayak video cuplikan tentang omongannya dia. Orangnya butak. Oke, ya. Gak perlu disebut siapa namanya lah ya. Si botak berotot itu. Oke. Dia ngomong gitu. Om, nggak ikutan om. Apa namanya? The Rock kan maksudmu kan? Iya, The Rock. Johnny Sins. Boleh. Apa namanya? Kan kita selalu dibilang kerja keras. Itu kan kalau lu harus kerja keras dan disiplin itu lu bakal sukses. Tapi kuli bangunan segala macam itu kerja keras dan disiplin juga kadang-kadang. Yes. Mereka bangun pagi, kerjanya bahkan keras banget lah, ngangkatin beton lah, inilah lebih keras dari gua lah. Beton lu angkat mati Ya, anjir. siapa? Gua nggak tahu, aku kerjanya cuma angkat beban hidup. Aku nggak tahu. Apa namanya? Tapi mereka secara tanda kutip finansial, gue yakin nggak bisa beli rumah kayak Archie gitu. Nah kalau poin itu menurut gua gini. Ada lagi. Lanjut. Jadi apakah itu salah? Berarti kunci sukses itu kedisiplinan atau dan kerja keras? Ternyata enggak juga. Ada faktor tambahan lagi. Nepotisme. Bukan. Kekuatan orang dalam. Apa namanya? Kemampuan untuk mengambil resiko. Wah. Kayak secara Kata-katanya dia agak berbobot. Lu nggak bisa expect ini kata-kata yang mulutnya kan gue ngutip.
Kenapa resiko hitungannya kan kalau kayak lu di higher ups kayak hitungannya di atas 12, lu punya semua keputusan lu ada resikonya. Tentu. Dan resikonya tuh biasanya nggak kecil gitu kan. Yes. Ini nyindir habis gue meeting ya maksudnya. Enggak. Gua Jumat kemarin juga ada sesuatu yang mengerikan juga sih. Iya kan? Gua paham. Semakin ketika resiko lu gagal lu makin gede, gaji lu makin gede. Sekarang kasar ngomong, admin kalau dia salah, apa sih yang terjadi? Cuman gaji dia doang yang dipotong. Mau tidur kan? Enggak, nanti lantai 12 mainnya nih aku males. Lantai 12. Bis. Oke. Oh, udah. Genzin. Gensin. Hebatnya. Ya itulah Gue pembicaraan. mikir ketika ya gini lah, ketika lu punya Rumahnya malah lantai 2. ketika lu punya lu punya istri, terus istri lu bukan ngomong nanti anak tolong diurusin atau apa, ngomong nanti tolong ebis lantai 12-nya gua dimainin ya kayak. Hanya bisa terjadi di pasangan zaman now. Iya. Lanjut. Gak tahu itu lagi resiko. Iya. Itu sebenarnya nggak salah, jadi kayak apa namanya, lo kalau berani ngambil resiko lo pasti lebih reward, namanya juga apa, high risk, reward, low risk low reward kan itu namanya Iya. kan, atau ya no risk no reward. Kalau misalkan itu, tapi ya kayak lo kalau kerja cuma pengen kerja monoton, lo mau enak doang, lo jangan expect lo bakal sukses itu kan gitu kan. Nggak salah. Lo cuma kerja yang, karena gini, admin itu bukan sesuatu yang sepele menurut gua. Karena admin itu butuh ketelitian dan lain-lain. Semakin lu teliti, semakin kerjaan lu bagus, semakin orang ngebutuhin lu hitungannya. Karena orang yang higher ups, mereka nggak bakal melakukan kerjaan mereka sendiri. Iya. Mereka akan menggunakan anak buah. Ujung-ujungnya Nyuruh orang. Nah, orang yang teliti dan disiplin lah yang sebenarnya dicari. Tapi ya itu lu ngelawannya dengan beribu-ribuan atau berjuta-jutaan orang lain dalam pasar yang sama. Karena yang bisa jadi admin nggak cuma lu, semua orang bisa jadi admin, semua orang bisa lebih disiplin dari lu, semua orang bisa lebih pintar dari lu. Apa yang bisa lu lebih baik dibanding orang lain adalah mengambil risknya. Lu berani nggak ngomong kalau kalau gue advertise sales ini dalam 2 bulan lagi gue bisa naik sales ke 15% profit. Lu bisa naikin sales 15% dan lu bisa menjanjikan itu kok ke higher ups lu. Lu mengambil risk itu dan lu success in doing that, otomatis gaji lo bakal naik, posisi lo pasti bakal naik lebih tinggi. Karena itu adalah risk yang lo ambil. Tapi ya kalau lo gagal, ya siap-siap dipecat lah atau gaji dipotong lah. namanya juga risk kan. Iya. Namanya Tapi risk. kalau lo nggak mau ngambil itu, lo cuma ya udahlah nggak apa-apa, gue duduk aja jadi admin, ya udah aman hidup lo, cuma ya udah nggak bakal improve. Tapi menurut gua kalau soal ngomong kita kembali ke ke ukuran kesuksesan, kebahagiaan, ya selama lu memang ngomong bahwa kesuksesan, kebahagiaan gua diukur dari Kebahagiaan finansial. orang lain. Finansial sih kalau menurut gue. Ya tapi ya itu compare-comparean kan. Soalnya kalau kita ngomong finansial ya Gua finalnya lu sialnya. Tapi sebenarnya actually ya kalau lu pikir baik-baik, gaji UMR 4 juta, 3 juta gitu ya misalnya ya. Sebenarnya cukup nggak sih buat itu? tergantung. Tergantung lifestyle lo. Iya. Kalau hidup lu sederhana, lu nggak perlu sepatu mewah, lu nggak perlu mobil, lu nggak perlu makan di restoran. Itulah yang gue Kayak- masih bikin dari kemarin. Balik lagi ke orang Afrika, kalau hidup lu yang penting lu hidup bisa makan, pulang disambut istri, terus besok kerja lagi ya Ya udah. cukup. Iya. Cuma ketika lu Ya jadi karena kebahagiaan lu harus lihat sepatu. semua itu karena kesalahan Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Bukan begini. Ingin ini, ingin itu tuh banyak sekali. Semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan Kata orang tua. aku ingin rumah mewah, dia ingin kota gitu. Hei, utang bank dulu. Aku sayang sekali. Clickbait ya. Aduh sayang sekali kredit macet. Aduh. Rusak. Ya gimana Kak? Kalau selama sebenarnya ya lu sesuaikan gaya hidup sama Iya, jadi kayak gini loh. kepemilikan lu aja sih. Apa? Lu bisa aja gajinya lebih rendah atau lebih tinggi pendapatan lu, boleh ya apa namanya lu punya apa namanya ya dari sisi finansial dari orang tua atau apa, mungkin yang orang ini lebih kaya dari lu atau itu segala macam dari lu, tapi lu ujung-ujungnya dari lifestyle juga. Lu kalau memang mau sukses
memiliki climax sukses yang sama dengan orang itu, tapi dengan gaya hidup lu yang lu mau mirip kayak gaya hidup dia, lu gak bakal bisa kemana-mana. Betul. Lu cuma punya 10 apel, lu berharap punya 30 apel, dibanding orang yang punya 100 apel berharap punya 30 apel. Orang yang 100 itu udah punya 30, itulah titik kebahagiaannya dia. Dan lu punya 10 apel, lu berharap mendapatkan 30 apel dari 10 apel lu. Dan dari itu lu gak berusaha, lu hanya melakukan hal yang sama orang ini. Orang ini tuh udah punya apa yang mereka mau. Mereka tuh gak perlu susah-susah untuk menjual 30 karena mereka udah punya 100 hitungannya kan. Atau mau mendapatkan 100. Udah punya, cuma mau 30 kan gampang kan, cuma tinggal 30%. Sedangkan lu dari 10 mau 30 berarti kan lu Harus 200%. 300% hitungannya kan dari 3. ya, Plus 200 ya plus 200 300%. Itu kan beda jauh gitu loh. Lu kalau bisa melakukan hal yang sama dan lu expect same result, that's stupid. Insanity Iya, is doing the same thing. over and over again and hope for the same result. Yes. Ya kan? Tapi jangan salah loh, bravery and stupidity dan insanity itu adalah tipis banget. Itu bener-bener kayak Ya, satu step beda tuh dari bravery jadi stupidity. One step geser lagi insanity. Ya. Flirting sama Sekuhara itu cuma Tipis. beda tipis. Kalau itu Asal lu ganteng apa enggak? kalau gua ngobrol aja dianggap Sekuhara ini. Ngobrol doang Sekuhara sama gua di Sekuhara. Ini topik terakhir pengen gue bahas. Lu tau nggak arti kata insanity is never far away? Insanity is never far away. Iya. Di semua titik hidup di sekarang ini pun lu bisa menjadi insane. Itu ada colokan, lu ada ayang. Ya, lu bisa Insanity is never far away, hitungannya kan. Oke, masuk akal Ya kan? You can do this, you can do that. Kalau misalkan kayak lu megang pensil, lu pengen nusuk mata lu sendiri bisa kan? Bisa. But that's insane. Gitu kan. Insanity is never far away. Lu selalu ada titik di mana insanity is always trying their best to come up in your mind. Ya cuma lu gak pernah bodoh aja. Ya, kayak kadang kalau pas lagi bawa motor terus kayak rasanya tuh ada sungai gitu kayak kalau gue belok kanan nyemplung tuh. Iya. Itu mah lu suicidal aja. Enggak. Ya, tapi memang sih kalau ya kesempatan untuk kita berbuat gila sih selalu ada. Dumb ways to die itu banyak lah. Bila soal kerjaan gitu kan. Ways to die. So many there's dumb ways to die. Tapi ya memang yang bikin lu apa yang bikin lu punya grip hold to reality sekarang lah, yang bikin lu supaya tetap sane lah. Ya kalau mengacu pada itu, kalau kita contoh nyata lah ya, yang baru event yang baru terjadi beberapa minggu atau bulan yang lalu, cuman gara-gara geber motor doang ada orang yang ngebunuh orang kan. Jadi Yes. itu salah satu contoh yang insanity is never far away. Ya. Abis geber lu nggak seneng, lu balik ke rumah lu ambil katana, lu setebas kepala orang sampai putus ya. Tapi kadang-kadang menurut gua insanity itu serem ya. Dalam artian gini, kadang-kadang kalau lu misalnya melakukan sesuatu yang sangat drastis sekali kayak melukai orang lain, melukai diri sendiri, mungkin lu akan merasa bahwa itu benar-benar drastic measure gitu. Tapi kadang menurut gua ada insanity yang kecil, nggak kerasa insane kadang-kadang. Contoh, lu punya penghasilan 10 juta per bulan, tapi lu setiap minggu selalu makan all you can eat sama temen-temen lu, dan lu misalnya pergi jalan-jalan keluar kota, nginep di hotel gitu misalnya kan, pengeluaran banyak, beli pengeluaran barang-barang banyak, foya-foya, yes, bahasa gampangnya foya-foya lah. Dan pas satu lihat account lu tinggal sedikit, aduh men, gua hidup susah dan lain sebagainya, ngutang dulu lah atau nggak bayar ya dan lain sebagainya. Menurut gua sih itu bagian dari insanity ya. Iya, meskipun insanity. susah juga untuk ngeliat sanity checknya ketika lu sendirian dan tidak ada yang bantu ngontrol lu. Iya. Hidup sendiri jauh dari keluarga gitu kan, apalagi yang perantauan. Yes, perantauan. Lu juga merantau kan, ketika lu jarang tinggal di rumah. Iya, tekniknya beda. Iya. Ya menurut gua orang yang seperti itu boleh dibilang contoh insane sih sebenarnya. Ya misalkan dari gaji pun juga lah, kalau misalkan ya pokoknya sesuaiin gaya hidup lu mau gaji 5 juta mau beli Ferrari kan itu gak masuk akal gitu kan. Gue beli Ferrari cuy, kecil-kecil sih mainan. Ya, maksudnya ngomongin mobil asli Tapi ya. lu juga gaji lu gak 5 juta. Gaji lu 6 kalinya bang. Iya, enggak sih, memang enggak 5 juta sih. Minimal gue nggak dapat uang
uang gua dari hasil keringat gua sendiri beneran, minimal itu. Minimal tuh ya? Minimal itu. Gua bisa ngomong. Fair. Ferrari. Kenapa ke Ferrari lagi? Dapat gue cari cewek kan